aku 2 ikan kakap. Saya minta maaf. Ada keadaan darurat di rumah. Bunuh mereka sendiri. Aku akan mengurusnya. The film was translated and narrated by M Media. Bos, hilang. Kakak perempuan senior. Tangan ahli bedah terbaik Yunsen digunakan untuk membunuh ikan. Bukankah itu terlalu sia-sia? Saya minta maaf. Anda salah orang. Kakak perempuan senior. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menunggumu untuk kembali ke meja operasi. Saya percaya, Anda pasti akan kembali. Ceng-ceng, saat makan. Jangan main-main. Chou Chen Putra Kinlan. Sangat menjengkelkan. Anda harus mengendalikan segalanya. Aku sudah tidak makan lagi. Beraninya kau memberi ceramah kepada cucuku. Ibu, aku sedang memberinya ceramah. Demi kebaikannya sendiri. Diam. Liu Home ibu mertua Kinlan. Di rumah ini apakah kamu bahkan punya hak untuk berpendapat? Kau bahkan berani membantahmu. Memasak itu sangat lambat. Di mana sup ayam yang saya minta Anda buat untuk putra saya? Cuwuli, dia belum kembalikan. Aku memberitahumu. Kamu punya otak babi. Kamu memang luar biasa. Aku sudah bilang padamu untuk bangun jam 4 pagi. Untuk menyeduh sup. Hanya untuk memiliki sup paling segar. Dan lihatlah dirimu. Membiarkannya saja di sana. Apakah masih akan segar saat itu? Jika suami tidak kembali, tidak bisakah kamu mengantarkannya langsung kepadanya? Di perusahaan. Bagus. Aku akan mengantarkannya padanya sekarang juga. Saya katakan putra saya sangat luar biasa. Bagaimana dia akhirnya menikahimu? Bodoh sekali. Aku memberitahumu. Anak saya akan segera menandatangani kontrak besar dan dipromosikan menjadi manajer umum. Tapi lihatlah dirimu, meminta Anda untuk membuatkannya sup ayam. Mengapa ini begitu sulit? Orang ini sangat bodoh, benar-benar tak bisa diselamatkan lagi. Ibu, aku pergi sekarang. Kembalilah dengan cepat. Jika pekerjaan rumah belum selesai. Kai Wenjing Direktur Proyek Jewel Group. The film was translated and Cu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Cuwuli. Kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu bekerja lembur dan tidak pulang ke rumah. Apakah dia yang dimaksud dengan lembur yang selama ini kamu kerjakan? Kinlan. Apa kabarmu? Menjadi seorang istri. Culi bekerja lembur. Sangat keras. Sangat keras. Kurasa kaulah yang sedang merayu orang lain. Suami itu pekerjaan yang berat. Dasar wanita jahat. Kamu bermulut kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Aku akan melawanmu. Kinlan, kamu ini gila ya? Cuwuli. Aku adalah istrimu. Lalu kenapa kalau kamu istriku? Manajer Kai adalah klien terbesar saya. Dia bisa memberiku kekayaan dan kehormatan. Dan kamu, orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak sepanjang hari. Selain membuatku jijik, kamu praktis tidak berharga. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Di Yuncheng ini, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah hanya kalah dari satu tetapi di atas semua yang lain. Apa yang kuberikan kepada Culi? Bisakah kamu? Jangan merendahkan dirimu ke level pecundang. Aku akan mengusirnya sebentar lagi.
Wuli, saya sudah menjadi bagian dari keluarga Chu, bekerja dengan tekun sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Untuk keluarga ini, saya juga telah berkontribusi. Bagaimana Anda bisa membantu wanita ini? Apakah mereka ingin menindas saya? Dasar perempuan jahat, berani-beraninya kau menghinaku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Karena menyinggung perasaanku. Kinlan, cepat berlututlah dan meminta maaf kepada manajer Kai. Aku tidak salah. The film Kalian was berdua adalah pihak yang translated salah. and Hai kamu narrated para by pezina. N Media. Julie, apakah Anda masih ingin menandatangani kontrak dengan Ju Hao? Dasar wanita sialan, jangan memaksa saya untuk menceraikanmu. Jika kami bercerai, biarlah begitu. Kamulah yang selingkuh. Kamu akan pergi tanpa membawa apapun. Beraninya kau membuatku pergi tanpa membawa apapun. Dengan koneksi saya, aku bisa membuatmu seperti anjing, diusir dari Yunchang. Bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Senior, aku di sini untuk membawamu kembali. Senior, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Grup Ju Hao, Operasi Shen Wansan, sangat sulit. Saat ini belum ada seorang dokter yang berani mengambil risiko itu. Chu Wuli, aku pernah demi dirimu dan untuk rumah kita. Berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun pernikahan ini telah menghancurkan tubuh dan jiwaku menjadi bubur. Sebagai manusia, aku tidak kalah darimu. Aku akan membuatmu menyesali ini. Apa yang sedang terjadi? Presiden Shen tiba-tiba mengalami serangan jantung. Situasinya cukup serius. Wang Chao, dokter di rumah sakit bedah pertama. The film Mungkinkah was bahkan sekarang translated tidak and ada seorang pun narrated yang by masih N berani? Media. Apakah saya bersedia menjalani operasi ini? Dian Bu, Xian Xuan, cucu perempuan Shen Wansan. aku mohon padamu, selamatkan kakakku. Saya akan menjalani operasi ini. Mengapa orang ini terlihat seperti itu? Terasa begitu familiar. Dian Bu, siapakah wanita ini? Mengapa aku belum melihatnya? Apakah ini dokter wanita sebelumnya? Nona Shen, wanita ini adalah Yunchang kita, ahli bedah terkemuka. Sekarang selain dia, tidak ada orang lain. Siapa yang berani menjalani operasi ini? Buk Juhal keluarga Shen kami, sangat penting. Status kakak saya, bahkan lebih menonjol. Keselamatannya, tidak boleh melakukan kesalahan. Jika operasi gagal, bisakah dia bertanggung jawab? Nona Shen, menyelamatkan nyawa adalah keadaan darurat karena tanggung jawabnya berat. Tolong jangan. Hal itu akan menunda upaya kita untuk menyelamatkannya lebih jauh. Nona Shen, pembedahan adalah prioritas utama. Orang ini, mengapa dia mirip dengan ibuku? Mustahil, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia, ahli bedah terbaik? Putra, aku tidak menyangka bahwa Anda dan cucu Presiden Shen adalah teman sekelas. Kamu harus merayunya. Jadi dia bisa menjaga ayahmu sebentar. Saya masih menunggu Presiden Shen untuk keluar dari bangsal dan tanda tangani pesanan saya. Ayah, saya rasa saya melihat ibu saya di sini. Jangan sebut-sebut wanita itu. Menyebut namanya membuatku marah. Saya berencana menceraikannya. Saat waktunya tiba, akankah kau bersamanya atau denganku? Tentu saja aku akan pergi bersama ayah. Pergi bersamanya. Aku akan menjadi orang miskin. Seperti yang diharapkan dari putraku yang baik. Dian Bu, bagaimana kabarnya? Operasi kakakku. Operasi tersebut sangat sukses. Tuan Shen akan segera bisa bangun tidur. Terima kasih banyak. Itu bagus sekali. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada orang ini, ahli bedah terbaik Yuncheng. Tanpa dia, operasi tersebut tidak dapat diselesaikan. Begitu lancar. Dokter, terima kasih.
karena telah menyelamatkan kakak saya. Ketua baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Dokter, kamu adalah Grup Juhao, dermawan besar. Tuan Shen baik-baik saja. Sekarang kita kerja sama bisnis dengan grup Juhao. Akhirnya diamankan. Dokter ini, mengapa dia semakin mirip dengan ibuku? Dokter, ini adalah 5 juta Anda, biaya layanan. Tolong Anda harus menerimanya. Ya, hanya untuk ini. Jika kamu memintaku berlutut di tanah dan bersujud 2 kali, aku akan melakukannya. Bagaimana mungkin 2 orang cukup? Anda harus bersujud 100 kali. Benarkah begitu? Qinlan, Ibu, ini benar-benar kamu. Kalau begitu kita sepakat. Bersujud 100 kali. Tidak kurang satu pun. Qinlan. Bagaimana mungkin itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Saya adalah ahli bedah ini. Kepala ahli bedah. Ibu, apakah kamu benar-benar menabung? Kakak Xian Zuam. Jangan bicara omong kosong. Ibumu belum pernah ke rumah sakit. Selama ini, dia pasti sudah lupa dengan kemampuan medisnya. Sama sekali. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk melakukan operasi sepenting itu? Saya belum berdiri di meja operasi untuk waktu yang lama. Itu tidak berarti aku benar-benar sudah menyerah tentang karir medis saya. Milik Yunchen, ahli bedah terkemuka, akhirnya kembali. Qinlan, apakah kamu benar-benar akan kembali untuk bekerja di rumah sakit? Cuwuli, menjadi keluarga bersamamu, menjalani kehidupan yang kotor, dan membuang-buang waktuku. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya tidak menyadari, Manajer Chu, bahwa wanita berwajah kuning milikmu ini sebenarnya memiliki kemampuan semacam ini. Tidak heran dia sekarang memandang rendahmu. Sebagai kepala rumah tangga, kamu benar-benar menyedihkan. Dari mana datangnya rubah licik ini? Berkicau, terus-menerus. Siapa yang kau sebut rubah licik? Apa? Apakah kamu belum pernah melihat seorang istri sah memukuli selingkuhannya? Manajer Kai, kamu telah mengubah pendirianmu begitu cepat. Beberapa saat yang lalu, Anda sedang penuh rasa syukur, bahkan menawarkan untuk bersujud kepadaku. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu menggunakan wajahmu untuk pukul telapak tanganku? Dasar wanita tua, kamu sudah keterlaluan. Lihat saja aku menangis. Wajahmu terpisah. Qinlan, cukup sekian dari kalian semua. Jangan berpikir begitu, karena kamu menjadi dokter. Kamu bisa bertindak sangat keterlaluan dan mulai memukuli orang. Aku akan menuntutmu, gugat rumah sakit Anda, dan menuntut Anda karena kurangnya etika medis. Itu benar. Gugat dia sampai mati. Pastikan itu untuk sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Ibu, Anda tidak mampu menjadi dokter. Ini adalah masalah kecil. Tapi kamu telah menyinggung perasaanku. Klaim utama ayah. Apakah kamu ingin ayah kehilangan pekerjaannya? Apakah kamu menginginkan seluruh keluarga kami kelaparan? Memiliki ibu sepertimu, aku benar-benar sudah nasib sial terburuk dalam 8 kehidupan. Cheng Chen, mereka tidak mengerti ibumu. Tapi bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Chen King, tak perlu berkata apa-apa lagi. Aku buta dan tertipu untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Ini adalah rumah sakit. Jika Anda melanjutkan untuk membuat keributan seperti itu, saya akan menghubungi petugas keamanan untuk mengantarmu keluar. Adikku masih tetap orang yang bisa diandalkan. Qinlan, jika kamu memang semampu itu, lalu bersembunyilah di sini selama sisa hidupmu. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Saya punya 10.000 cara untuk berurusan denganmu. Aku takut kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Butler Show, Anda mengatakan kartu ini berisi 5 juta. Dan ini adalah hadiah ucapan terima kasih, disiapkan sebelumnya oleh Bapak Shen. Ya Ibu Qin. Saya tidak akan menerima uang itu. Tolong bantu saya, kembalikan kepada Tuan Shen. Tidak. Saat seseorang baru saja menindas saya, aku tidak melihatmu melangkah maju. Sekarang hadiah itu dikembalikan. Kamu yang pertama untuk keluar dan mengajukan keberatan. Kartu ini adalah hadiah ucapan terima kasih dari Tuan Shen untuk saya. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya yang berhubungan denganmu. Kami adalah suami istri. Uang ini, tentu saja ini, ada hubungannya dengan saya. Apa kehilangan akal sehat? Kakak perempuan senior. Dian Bu, bisakah kamu menantarku untuk menemui kakakku? Kurasa kaulah yang gila. Itu 5 juta. Kamu sangat menginginkannya. 5 juta ini. Kamu tidak menginginkannya. Mengapa kamu pergi? Bagus, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Wanita ini, dia pernah membuliku sebelumnya. Kamu pergi, dan tampar dia 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartunya padamu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu bekerja seperti budak di perusahaan ini selama setahun, dan hanya menghasilkan beberapa ratus ribu. Sekarang aku memberikannya padamu.
kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sebaiknya kau hargai itu. Apa? Aku tak tega menyakitimu, mantan kekasih. Lalu sepertinya, kamu sebenarnya tidak menginginkannya. Untuk menghasilkan uang ini, sebaiknya aku pergi dan mengembalikannya kepada Presiden Shen. Tunggu. Julie, apa yang sedang kamu lakukan? 3 tamparan. Jumlahnya 5 juta. Hanya karena dia, kau mau memukulku hanya karena beberapa kata. Jinjin, diam saja. Aku hanya akan menamparmu 3 kali. Paling buruk, aku akan memberimu setengah dari uangnya. Apakah ini soal uang? Jika kau memaksaku lebih jauh lagi, percaya atau tidak, saya akan membatalkan grup Juhao, kemitraan dengan perusahaan Anda, dan membuat atasanmu memecatmu. Dengan 5 juta ini, saya bisa memulai perusahaan saya sendiri. Apakah saya masih membutuhkannya untuk berada di bawah kekuasaan orang lain? The film Julie, was aku tidak translated menyadari and bahwa kamu adalah narrated by M. bajingan Media. sekali. Aku akan membunuhmu. Anda. Aku sudah melakukan apa yang kau suruh. Sebaiknya kau tepati janjimu. Bukankah ini kartu saya sendiri? Itu benar. Baru menyadarinya. Kau berani mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Kami telah mencapai kesepakatan. Kamu akan menamparnya 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartu itu padamu. Saya menginginkan uang itu. 5 juta? Kamu tidak melihat dengan teliti. Jadi, apakah ini salahku? Berikan kartu yang berisi uang itu padaku. Cuwuli, hanya sedikit tipu daya ini. Dan kamu tidak tahan. Lalu bagaimana saat kau bersembunyi dariku? Bahwa kamu tidur dengan wanita lain dan berselingkuh. Kau bahkan berbalik dan menyalahkanku. Ketika aku menghadapimu, apakah kamu pernah berpikir, seberapa sakitkah yang kurasakan? Kamu jelas bukan ayah yang baik. Membawa selingkuhanmu di depan putra kami. Masih saja membuat keributan denganku di rumah sakit. Apakah ini contoh yang Anda berikan? Sebagai seorang ayah, Aku. kamu egois dan mementingkan diri sendiri. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Saya sudah menjadi benar-benar kecewa padamu. Halo, bos. Ciuli, kamu kalah. Pesanan penting dari grup Juhao. Anda dipecat, bos. Sudah kubilang, saya punya 1000 cara untuk menghancurkan kalian berdua. Jinjin, dengarkan penjelasan saya. Nyah. Dan kamu, Kinlan. Apakah menurutmu kamu masih bisa melangkah ke sana? Meja operasi. Saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Beraninya kau bersikap kurang ajar seperti itu kepada penyelamatku. Siapa sebenarnya memberimu keberanian seperti itu? Shen Wansan ketua grup Juhao. Ketua, Kai Wenjing, apakah Anda benar-benar berpikir grup Juhao? Apakah itu milikmu? Dokter Kie, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Anda terlalu berlebihan Tuan Shen. Saya hanya menjalankan tugas saya. Dokter Kie, tidak perlu The film terlalu was rendah hati. translated Karena telah and menyelamatkan narrated hidupku, by M. aku pasti Media. akan membalas kebaikanmu 10 kali lipat. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas suci seorang dokter. Tuan Shen, hadiah ini terlalu murah hati. Aku tidak pantas menerima ini. Tolong tarik kembali. Mohon terimalah. Aku tahu. Saya sudah menyadarinya. Situasi Anda. Tenang saja. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Resolusi yang memuaskan. Manajer Kai. Ketua, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Izinkan saya menjelaskan. Saya tidak peduli dengan kesalahpahaman apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menyinggung penyelamatku karena Anda menikmati menggunakan nama grup Juhao, bertindak sembrono. Lalu grup Juhao tidak ada tempat untukmu. Butler Zhou? Ya ketua, singkirkan Kai Wenjing dari semua posisinya. Miliki dia. Keluar dari grup Juhao langsung. Dipahami? Tidak. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong beri saya satu lagi peluang. Saya akan meminta maaf kepada Ibu Ken saat ini. Ibu Ken, aku putus dengan suamimu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mohon maafkan saya. Mohon sampaikan permohonan Anda kepada ketua. Atas nama saya. Kau ingin aku memaafkanmu di kehidupanmu selanjutnya. Kurangnya integritas Anda. Artinya tetap berada di grup Juhao. Itu hanya akan membuatmu menjadi anak yang dikucilkan. Butler Zhou,
Bawa dia pergi. Ketua, aku tahu aku salah. Ketua. Terima kasih Tuan Shen. Kamu membantuku melampiaskan kekesalanku. Tidak perlu bersikap sopan. Ini hanya masalah kecil. Hanya saja, keluargamu penting. Bukan urusan saya untuk ikut campur. Presiden Shen, Anda belum sepenuhnya pulih dari operasi. Saya tidak akan mengambil alih lagi. Waktu istirahatmu. Muda, segera atur pertemuan dengan Presiden Shen untuk beristirahat. Oke, dengan cara ini. Apakah kamu membutuhkanku untuk tetap tinggal dan menemanimu? Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kemudian, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa datang kapan saja ke kantor saya untuk menemukan saya. Oke. Sekarang aku sudah berurusan dengan wanita licik itu. Sekarang giliranmu. Sayang, aku salah. Sayang, The film was translated sebenarnya saya and dipaksa narrated terlibat by dalam M Media. perselingkuhan. Dipaksa berselingkuh. Cuwuli, dengarkan dirimu sendiri. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Sayang, sebenarnya, aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa seperti wanita itu? Itu dia. Dia terus menggunakan posisinya untuk memeras saya. Jika saya tidak mematuhi, saya akan kehilangan kontrak tersebut dan kehilangan pekerjaan saya. Mendengarnya seperti itu. Anda memang punya alasan sendiri. Saya baru saja membuat kesalahan yang dilakukan setiap orang di dunia membuat. Aku melakukan semua ini untuk keluarga kita ini. Sayang, asalkan kamu bersedia memaafkanku, kamu boleh memukulku atau memarahiku. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Cuwuli, apakah menurutmu aku akan? Apakah kamu akan pernah mempercayaimu lagi? Permohonan perceraian. Saya sudah mengirimkannya. Setelah 1 bulan, masa pendinginan, kamu dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun. Qinlan, apakah kamu benar-benar harus seperti itu? Begitu dingin dan tak berperasaan. Cincem, ibumu akan meninggalkan kita. Cepat buat dia tetap tinggal. Ibu, itu sudah cukup. Ayah meminta maaf. Bukankah itu sudah cukup? Qinlan, aku tahu kau membenciku. Tetapi, Chen Cheng masih bersekolah. Jika kita bercerai, bagaimana teman-teman sekelasnya? Lihat dia. Ya ibu. Saat-saat itu tiba, teman-teman sekelasku pasti akan mengejekku. Sayang, 1 bulan. Beri saya waktu 1 bulan. Saya pasti akan memulai lembaran baru dan membuktikannya padamu. Pada waktu itu, jika Anda tidak puas, kalau begitu belum terlambat untuk bercerai. Demi Cheng Cheng, aku akan memberimu 1 kesempatan. Tapi saya punya 1 syarat. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bagaimana dengan, apakah kita bertukar peran? Apa maksudmu? Lagi pula kamu sudah kehilangan pekerjaan, dan saya berencana untuk kembali bekerja di rumah sakit. Kita bertukar peran. Saya akan pergi bekerja dan mencari uang. Sementara kamu tetap di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Maksudmu, apakah kamu mengizinkanku menjadi suami yang mengurus rumah tangga? Senior. Senior. Apakah kamu sudah selesai menangani semuanya? Cuwuli, ingin aku memberikannya 1 bulan lagi. Dia ingin menyelamatkan hubungan kita. Jadi kamu setuju? Apakah kamu akan melanjutkan hidup bersamanya? Yang lain biasanya mengatakan, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan 1 pernikahan. Mengapa begitu denganmu? Kamu terus-menerus mendesakku untuk bercerai. Aku hanya merasa kata-katanya tidak bisa dipercaya. Dan bukankah kamu merencanakan komitmen? Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak punya niat untuk berdamai dengannya. Untuk bulan ini, saya hanya ingin dia mengalaminya sendiri. 10 tahun ini, jenis kehidupan yang pernah saya jalani. Dan seperti apa rasanya? Dalam hal itu, Anda dapat kembali ke rumah sakit bedah pertama. Dalam 3 hari, saya akan melapor ke rumah sakit. Itu bagus sekali. Saya akan mencari seseorang untuk mengaturnya sekarang. Untuk mengembalikan posisi Anda sebagai kepala seksi. Tunggu sebentar, saya sedang tidak berada di rumah sakit. Selama ini, saya tetap harus mulai dari tingkat dokter paling dasar. Itu juga bisa dilakukan. Saya percaya, dengan kemampuanmu senior, kamu pasti akan segera menjadi puncak rumah sakit bedah pertama lagi. Saya juga percaya begitu. Selamat datang kembali. Ahli bedah terbaik.
dari penderitaan ini Saya berharap Nona Qin bisa terbebas dari penderitaan ini. dan kehidupan baru. Dan kehidupan baru. Sungguh dosa. Kinlan, apakah kamu mau menghamburkan seluruh kekayaan keluarga ini? Ini baru permulaan. Saatnya adik-adik laki-laki muncul. Chen King. Mengapa kamu baru datang sekarang? Saya ada urusan di rumah sakit. Saya datang setelah saya selesai. Saya berharap kakak senior, pelarian dari penderitaan. Mulai sekarang, jalan hidup yang mulus. Kamu tetap yang terbaik. Izinkan saya bercerita kepada Anda. Hari ini, saya telah menyiapkan banyak program. Anda tidak akan rugi, dijamin akan memuaskan Anda. Datang, adik-adik laki-laki berkumpullah. Semua orang akan mendapatkan imbalan. Dasar makhluk tidak senonoh. Minggir. Kinlan, kau telah mengkhianati putraku. Berkali-kali, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa? Tidak tahan lagi. Lalu biarkan anakmu. Ceraikan aku. Dasar kau orang rendahan tanpa orang tua. Kamu benar-benar tidak memiliki didikan yang baik. Asuhan, masa kecilku. Sudah lama lelah karena kamu dan anak harammu. Karena kamu bilang aku tidak punya didikan yang baik. Lalu aku akan melakukan sesuatu yang kurang mendapat pendidikan. Ibu, Anak yang baik, tahun baru pun belum tiba. Mengapa kamu bersujud padaku? Saya belum mempersiapkan diri. Amplop merah untukmu. Putra, wanita ini Kinlan sedang menindas saya. Kamu harus membelaiku. Ibu. Kinlan, untuk keluarga kami, telah bekerja keras selama 10 tahun. Dia mengadakan pesta untuk bersenang-senang. Apa yang salah dengan itu? Anda, lihat, kamu bahkan merusak kuenya. The film was translated Sayang, and narrated semoga by kalian Media. bersenang-senang. Aku akan membawa ibuku pergi. Ibu, datang. Ibu, Dasar pria tak berperasaan. Kamu cuma mau nonton aja kayak gini. Istrimu sedang menindasku. 5 juta? Ibu, jika kamu menyinggung Kinlan, rencana kami akan hancur total. Jangan khawatir. Setelah saya mendapatkan uang itu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Kakak perempuan senior, merasa lebih baik. Dalam hidup, Anda harus menolak kelelahan mental. Jika sesuatu terjadi langsung saja bertindak gila, rasanya sangat menyenangkan. Kalau begitu aku akan ikut gila bersamamu. Ini baru hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum tiba. Kinlan, kenapa kamu sampai gila-gilaan? Aku lapar. Bangun dan buat sarapan. Ini baru jam 4 pagi. Bahkan ayam jantan pun belum bangun. Kamu mau membuat sarapan jenis apa? Menikah selama 10 tahun. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Saya akan membeli bahan makanan sekarang. Waktunya tepat sekali. Atau lebih tepatnya. Apakah kamu ingin bercerai sekarang juga? Aku akan pergi. Istriku. Susu Anda. Saya hanya minum susu pada suhu 45 derajat. Panas sekali. Apakah kamu mencoba membakariku sampai mati? Kamu hanya mencari-cari kesalahan kecil. 48 derajat dan 45 derajat. Apa bedanya? Cuwuli, termometer ini. Bukankah ini terlihat familiar?
The film was translated and narrated by M Media. Bukankah sudah kukatakan, saat saya minum susu, saya hanya meminumnya pada suhu 45 derajat. Panas sekali, apa kamu mencoba membuatku melepur? Saya minta maaf. Saya terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Apakah Anda sudah puas sekarang? Yang saya minum setiap hari, jus segar yang diperas. Mengapa hari ini tidak ada? Tanyakan pada putramu. Dia sekarang orang di rumah ini yang merupakan pengasuh gratis. Putra, wanita itu lagi. Dia menindasmu kan? Ibu, kamu berada di usia seperti itu. Mengapa kamu minum jus segar? Harga buah sekarang sangat mahal. Minumlah jus biasa saja. Demi 5 juta orang. Bersabarlah. Sayang, kamu akan bekerja. Aku akan mengantarmu. Sayang, izinkan aku membantumu mengganti sepatu. Hadiah untukmu. Terima kasih, sayang. Kau mengajariku. Saat meminta uang, seseorang harus rendah hati. Istriku benar. Qinlan, kamu tidak akan bisa bersenang-senang lama-lama. Penghinaan yang kau sebabkan padaku. Saya akan mengembalikan uang Anda beserta bunganya, sepenuhnya. Saya hamil. Anak itu adalah milikmu. Siapa tahu, berapa banyak pria yang pernah kamu tiduri? Bagaimana Anda bisa yakin? Apakah anak itu anakku? Ini adalah laporan tes paternitas untuk Anda dan anak dalam kandunganku. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Aku ingin kau menceraikan Qinlan dan bertanggung jawab atas kita. Jika kamu tidak menjagaku, aku akan pergi dan membuat keributan dengan Qinlan. Aku tidak bisa membiarkan Kei Wenjing merusak rencana besar saya. Jinjin, begitu saya mendapatkan 5 juta itu, aku akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Saat waktunya tiba, dengan upacara yang megah, aku akan menikahimu. Kamu masih memikirkan 5 juta itu. Dengan 5 juta itu, kita tidak perlu bergantung pada keinginan orang lain. Jinjin, kamu harus menjadi baik. Aku berjanji, aku akan mengizinkanmu tinggal di sebuah rumah mewah dan menjadi wanita kaya. Kamu sebenarnya tidak. Kau percaya pada kebohongan Chuli kan? Siapa kamu? Siapa saya bukanlah hal yang penting. Aku hanya di sini untuk memberitahumu beberapa kebenaran tentang Chuli. Chuli adalah untuk itu, 5 juta, bahwa dia bersikap tunduk untuk menyenangkan Qinlan. Dan Qinlan, dari awal hingga akhir, hanya sekadar memperlakukan Chuli seperti orang bodoh, tidak punya istri. Akan memaafkan suami selingkuh. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Jika itu adalah harta perkawinan bersama, bahkan dengan perceraian, Chuli hanya bisa mendapatkan setengahnya. Tapi jika itu adalah warisan, ini cerita yang berbeda. Chuli bisa mendapatkan segalanya. Adapun cara melakukannya, pilihan ada di tangan Anda. Saya kuliah, hal-hal yang ingin saya dapatkan. Belum pernah terlepas dari genggamanku. Qinlan,
Kamu tidak boleh menyalahkanku. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Karena bersikeras memprovokasi. Lelakiku, Gu Changqing. Tidak ada masalah. Kemudian dokter, Kiel, saya permisi dulu. Oke. Cheng Cheng. Ibu, selamatkan aku. Aku sangat takut. Cheng Cheng. Kinlan, jika kamu ingin menyelamatkan anakmu, datang saja sendirian ke gunung terpencil di pinggiran barat. Jika kamu berani menelepon polisi, lalu bersiaplah untuk ambillah jenazah putramu. Kai Wenjing, apa yang kamu inginkan? Halo, Senior, kakek dan para investor masih menunggu Anda untuk berdiskusi. Rincian kontrak. Hal ini menyangkut masa depan rumah sakit. Ini tidak bisa ditunda. Kinlan, aku tidak menyangka kamu akan sangat peduli dengan putramu. Kai Wenjing, saya sudah tiba. Biarkan Ching Cheng pergi sekarang. Atas dasar apa? Berlututlah dan mohonlah padaku. Aku mohon padamu. Biarkan Ching Cheng pergi. Kinlan, aku pikir kamu sangat tangguh. Tapi aku tidak menyangka kamu juga punya momen-momen ketakutan. Kau telah memancingku ke sini. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya kenal Shen Wansan, memberimu 5 juta. Gunakan 5 juta ini untuk membeli nyawa putramu. Semuanya ada di sini. Jangan takut, Cheng Cheng. Ibu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku mendapatkannya. Ayah, orang gila ini mendorong ibuku jatuh dari bukit. The film Pergi was selamatkan dia translated cepat. and narrated by M Media. kakak senior, Changqing. kakak senior, Changqing, jangan pergi. Kinlan sudah mati. aku tidak percaya. Changqing. Kakak senior, kakak senior, Gu Changqing, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? kakak perempuan senior berakhir seperti ini. Bukankah semua ini karena kamu? Keluar. Jangan hentikan aku untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan ibu adalah prioritas utama. Kakak senior. Bagus sekali kakak senior. Kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Gu Changqing, tunjukkan rasa hormat. Dia tetap istriku. Ini satu-satunya milikmu. Kesempatan untuk balas dendam. Kinlan, pergi ke neraka. Changqing akan baik-baik saja. Bagaimana kabar Changqing? Dia berhasil didatangkan tepat pada waktunya. Nyawanya terselamatkan. Ngomong-ngomong soal itu, masalah ini, saya juga bertanggung jawab. Mengapa kamu mengatakan demikian? Kemarin saya mendengar Modan, Kai Wenjing sedang melakukan panggilan video, dan saya memberitahu Changqing tentang hal itu. Setelah Changqing mengetahuinya, aku harus pergi mencarimu. Dia menyinggung perasaan para investor. Dia dimintai pertanggungjawaban oleh para pemegang saham rumah sakit. Dan aku bahkan tidak tahu tindakan disiplin apa yang akan dihadapinya. Dia sangat bodoh. Ini bukan kali pertama dia bertindak bodoh. 10 tahun yang lalu, dia mendonorkan salah satu ginjalnya untukmu. Dia mendonorkan ginjalnya padaku. Mengapa tidak ada seorang pun? Beritahu saya. Dia khawatir hal itu akan menjadi beban psikologis bagimu. Jadi, dia memiliki semua orang yang tahu, menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bantu aku merawatnya sebentar. Aku akan membalas dendam pada seseorang. Putra, jangan tunda. Dia juga tidak ada di rumah. Ayo duduk. Ayo minum air dulu. Putra, apakah menurutmu ini Gu Changqing? Apakah dia akan mati begitu saja? Lebih baik jika dia mati. Tanpa Gu Changqing, Kinlan tidak akan mampu bertingkah laku lebih lama lagi. Kamu terburu-buru sekali. Apakah kamu terburu-buru untuk berinkarnasi? Istri, apa yang terjadi? Cuwuli,
Aku bertanya padamu, apakah ini sertifikat donasi organ? Nyata. Tentu saja itu nyata. Mengapa Anda menanyakan ini? Ayo pergi, ikuti saya ke rumah sakit. Untuk USG. Kinlan, kamu sedang mengamuk seperti apa? Anakku, mendonorkan ginjal untukmu. Kesehatannya sudah hancur. Dan kamu masih menyeretnya ke rumah sakit. Terpapar radiasi. Apakah kamu mencoba membunuhnya? Dasar nenek tua. Kau telah menghancurkanku. Dasar wanita jahat. Beraninya kau memukul ibu mertuamu. Hari ini, jika aku tidak memukulmu sampai mati, aku akan menggunakan nama belakangmu. Ibu, Saya sudah menjelaskan semuanya. Orang yang mendonorkan ginjal kepada saya. Cimuli sama sekali bukan dia. Itu adalah Go Chanking. bagaimana kamu tahu? Sertifikat donasi palsu. Menipu saya, 10 tahunku yang paling berharga. Sebuah lelucon. Semua ini hanyalah lelucon. Ciwuli. Saya ingin bercerai. Perceraian sekarang juga. Kinlan, kecuali jika Anda memberikan 5 juta untuk anakku. Jika tidak, jangan berpikir kau bisa menyingkirkan kami. Benar, tanpa persetujuan saya, Anda tidak bisa bercerai. Anda dan Gu Changqing tidak akan pernah bisa bersama secara sah. Bagus, kalau begitu mari kita lihat. Siapa pemenang akhirnya? Ibu, bagaimana kabar Cheng Chang sekarang? Dia agak terguncang dan sedang dalam pengawasan di rumah sakit. Ngomong-ngomong soal itu, Kai Wenjing ini tentu saja dikhususkan untukmu. Dia bahkan tidak memberitahu polisi. Penculikan Cheng Cheng ini, itu adalah rencana yang saya rancang. Tapi ibu, aku selalu merasa ada sesuatu. Itu tidak benar. Aku terus merasakan hal itu di balik layar. Seseorang sedang memanipulasi kita. Berhentilah terlalu paranoid. Hasil saat ini adalah hasil terbaik yang mungkin. Chanking. Kinlan. Jika kau masih memiliki sedikit pun hati nurani, ajukan pengunduran diri Anda segera. Tinggalkan Yun Cheng. Tidak akan pernah lagi muncul di hadapan Changking. Nona Su, Anda salah mengira saya sebagai saingan. Changking dan aku hanya teman biasa. Sepertinya kamu tahu siapa saya. Kalau begitu Anda harus sangat jelas mengenai hal ini. Metode saya. Gu Changking adalah orangnya. Saya telah memilih. Jika ada yang berani menyanyi saya pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghadapinya. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Percuma saja meskipun kamu tidak mengundurkan diri. Aku akan bersama kakekku memecatmu. Keluar. Apakah kamu mendengarnya? Changking menyuruhmu pergi. Zulia. Aku sudah menyuruhmu pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa tidak nyaman? The film was translated and narrated Kakak by perempuan M senior. Media. Antara Zulia dan aku, tidak ada hubungan sama sekali. Jangan salah paham. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Kamu sungguh luar biasa. Cepat atau lambat kamu akan menikah. Kakak perempuan senior, sebenarnya. Chanking, 10 tahun yang lalu, Anda mendonorkan ginjal kepada saya. Mengapa kamu tidak beritahu saya? Saya takut kalau kamu tahu. Anda akan merasa bersalah. Selama kamu sehat. Aku tidak peduli dengan hal lain. Seandainya kita bisa kembali ke 10 tahun yang lalu, kita mungkin memiliki kemungkinan lain. Sayangnya, tidak ada kata jika di dunia ini. Dr. Kie, laporan tes Anda sudah keluar. Apa hasilnya? Kanker hati stadium lanjut. Kinlan, inilah pembalasanmu. Ini bagus sekali. Setelah kamu mati, 5 juta milikmu akan menjadi milikku. Ini jauh lebih banyak, lebih menguntungkan daripada perceraian. Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku bahkan mungkin akan membelikanmu peti mati yang layak. Tutup mulutmu. Mulut kotor. Gu Changqing, kamu hampir lumpuh. Seperti ini.
Dan kau masih di sini, berperan sebagai pahlawan. Anda tidak diterima di sini. Keluar. Gu Changqin, apakah kamu tidak suka mengambil sepatu saya yang sudah usang? Sekarang Qinlan mengidap kanker. Apakah kamu masih menginginkannya? Chen King. Abaikan mereka. Anda baru saja menjalani operasi. Kamu tidak seharusnya gelisah. Kakak perempuan senior, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Qinlan, Anda menderita kanker, jadi jangan kembali ke rumahku untuk menghindari penularan kepada Cheng Cheng. Aku ingin bersama ibu. Nenek sedang melakukan ini, semua demi dirimu. Pulanglah bersamaku. Kamu tidak melakukannya untukku. Ini tidak demikian. Ibu tunggal. Sungguh baik padaku. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jika tidak, saya akan menghubungi petugas keamanan. Pergi sekarang. Lepaskan kami. Qinlan, aku menunggu saat kau menghembuskan napas terakhirmu. Ibu. Cheng Cheng jadilah anak baik, cinta seorang ibu. Karena Cheng Cheng tidak sia-sia. Ibu. Kemanapun kamu pergi mulai sekarang, aku juga akan pergi. Kita takkan pernah berpisah lagi. Oke, aku akan melakukan apapun yang Cheng Cheng katakan. Ibu. Mulai sekarang kita akan tinggal di mana? Saya tinggal di rumah saya. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Anda bisa tinggal selama yang Anda inginkan. Selama kamu suka. Paman Gu, rumahmu sangat besar. Ada banyak kamar di sini. Silakan pilih salah satu yang kamu sukai. Terima kasih Paman Gu. Chen King, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Jika aku masih punya waktu, saya pasti akan. Jangan ucapkan itu. Hal-hal yang menakutkan. Kami berdua adalah dokter. Kita harus menghadapi kenyataan secara objektif. Tingkat kesembuhan untuk kanker hati sangat rendah. Bahkan dengan operasi transplantasi, risikonya sangat tinggi. Dalam hidupku, saya tidak menyesal. Tapi Cheng Cheng, dia masih sangat muda. Apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Jika hari itu benar-benar datang, aku tidak akan menikah seumur hidupku. Aku akan menjaga Chen Chen. Saya akan merawatnya, seperti anakku sendiri. Aku tidak pantas untukmu melakukan ini. Aku tahu itu sekarang. Ini bukan waktu yang terbaik. Tapi aku ingin untuk memberitahu Anda bahwa aku menyukaimu. Mengapa takdir harus begitu? Mempermainkanku seperti itu. Membuat saya berulang kali merindukanmu. Qinlan si pembawa sial itu. Barang-barang yang dia gunakan. Semuanya ternoda oleh nasib buruk. Hanya setelah membakarnya. Apakah saya akan merasa nyaman? Putra, Ada apa, Bu? anak laki-laki. Ini, Pasti Qinlan, wanita itu. Dia mengutukku. Ibu. Dokter Wang. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu Wang Chao. Karyawan magang baru. Di laboratorium klinis. Tercampur secara tidak sengaja. Laporan tes dokter, Qin. Apa maksudmu? Artinya, Dr. Qin baik-baik saja. Yang menderita kanker hati adalah Liu Hongmei. Dia dirawat di rumah sakit pagi ini. Dr. Qie, tidak apa-apa. The film was Sialan kau Wang Chao. translated and Kakak perempuan narrated saya by tidak M Media. menderita kanker hati sama sekali. Bagus sekali, kakak perempuan senior. Aku mengenal dunia, tidak bisa menghukumku seperti ini. Saya tidak melihat apapun. Kalian berdua lanjutkan. Wang Chao kamu. Kakak perempuan senior. Apa rencanamu? Aku bukanlah orang suci. Aku tidak bisa memaafkan seseorang yang telah menyakiti anak saya. Carilah orang lain untuk bertanggung jawab atas dirinya. Ibu, tidak apa-apa. Saya akan bertanya pada dokter saat mereka tiba. Dokter, apakah penyakit ibu saya bisa diobati? Apakah kamu tahu apa namanya ini? Karma. Anda, Kanker hati stadium lanjut, tanpa transplantasi. Dia tidak akan hidup lebih lama dari itu, 3 bulan. putra. Aku belum cukup menikmati kehidupan yang baik. Aku tidak mau pergi dan menemui almarhum ayahmu secepat ini. Tidak apa-apa. Dokter, kita akan melakukan transplantasi. Tolong bantu mengaturnya.
Izinkan saya bercerita kepada Anda. Penyakit Liu Hongmei hanya bisa diobati oleh kakak perempuan saya. Gu Changqing, Anda tidak sedang mencoba menyelesaikan dendam pribadi kan? Di rumah sakit bedah pertama ini, ada begitu banyak dokter kelas atas. Mengapa harus begitu? Qinlan yang melakukan operasi pada ibuku. 10 menit yang lalu, para ahli rumah sakit kami melakukan panggilan video dengan spesialis penyakit hati dari luar negeri, Liu Hongmei. Kondisi Anda sangat serius, dan bahkan dengan kesalahan terkecil sekalipun, Anda bisa meninggal karena meja operasi. Operasi Shen Wansan. Kalian semua menyaksikannya. Adapun keahlian senior saya, mereka tak diragukan lagi. Putra, aku tidak menginginkan Qinlan untuk melakukan operasi saya. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhku. Putra, Kemudian pindahkan ke rumah sakit lain. Aku tidak akan menghentikanmu. Rumah sakit bedah pertama adalah rumah sakit terbaik di Yonshan. Jika bahkan kami pun tidak bisa mengobati penyakit Anda, siapa lagi yang berani menerimamu? Bagaimana kamu memperlakukan senior saya sebelumnya? Kalian sendiri hafal. Adapun mengenai apakah senior saya bersedia menjadi ahli bedah utama Anda, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Putra, ibu tidak ingin mati. Jika tidak ada cara lain, aku akan pergi memohon pada Qinlan untuk melakukan operasi pada Anda. Tuan Chu, apakah Anda punya waktu The film sebentar was untuk berbicara? translated and narrated by M Media. Saya bisa membantu ibumu. Temukan sumber hati. Kita adalah orang asing. Mengapa kamu membantuku? Saya yakin Anda juga tahu bahwa Changqing menyukai Qinlan. Dan saya suka Changqing. Aku tidak suka istrimu berkerumun di sekitar pria saya, seperti lalat. Maksudmu? Aku tidak peduli apa metode yang Anda gunakan, asalkan kamu bisa membuat Qinlan meninggalkan Changqing. Aku tidak hanya akan menyelamatkan ibumu, saya juga akan memberikannya kepada Anda. Pekerjaan bergaji tinggi. Kesepakatan. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Orang seperti ini, apakah dia layak menjadi dokter? Rumah sakit jenis apa ini? Semuanya silakan nilai sendiri. Ini adalah pintu masuk rumah sakit. Mohon jangan berkumpul. Mohon bubar. Bubarlah semuanya. Qinlan, akhirnya kau datang. Cuwuli, ini adalah rumah sakit, bukan tempat untukmu bertingkah gila. Segera pergi. Istri, bagaimanapun juga ibuku adalah ibu mertuamu. Dia sekarang menderita kanker hati. Kamu tidak bisa menolak untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu, menolak untuk menyelamatkan ibu mertuanya sendiri. Dokter ini cukup berhati dingin. Tepat. Semuanya keluarkan ponsel kalian dan rekam dia. Rekam wajahnya. Unggah secara online. Buat dia terkenal. Cuwuli, apakah kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu? Ketika kamu dan ibumu tahu bahwa akulah orangnya. Dengan kanker hati, bagaimana kamu memperlakukanku? Ibumu membuatku pergi tanpa membawa apapun. Kau bahkan ingin mengirimiku peti mati. Bagaimana bisa sekarang? Kamu sungguh berani untuk datang dan menuduhku. Hati ibu mertua dan suami ini sungguh jahat. Lihat apa yang mereka miliki. Mendorong gadis ini untuk para pelaku kejahatan pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Ibunya menderita kanker. Ini hanyalah pembalasan. Bukan seperti itu. Berlututlah selama yang Anda inginkan. Teruslah berlutut. Jangan sekali-kali berpikir untuk memeras saya secara emosional. Qinlan, kamu tunggu saja. Kakak perempuan senior, saya mendengar bahwa Julie pergi ke rumah sakit untuk membuat keributan. Dia sama sekali tidak mengerti kamu. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak membuat keributan seperti itu, Anda tetap tidak akan berdiri saja dan saksikan seseorang mati. Saya benci Liu Hongmei, tetapi sebagai seorang dokter, aku tidak bisa begitu saja menyaksikan tanpa daya The saat film was sebuah kehidupan translated and pergi mendahuluiku. narrated by M Jadi, Media. Anda bersedia untuk menjadi kepala ahli beda untuk Liu Hongmei. Tapi saya akan mengajukan satu syarat. Qinlan, akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. 5 juta yang kamu dapat dari menjual anakmu. Kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Anda, Kakak perempuan senior, perceraian yang bahagia. Terima kasih. Ayo pergi. Tetap bersama sampah. Membuatku merasa mual. Saya setuju. Qinlan, jika kau tidak bisa menyembuhkan ibuku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kenapa dia belum muncul juga? Qinlan tidak akan. Dia telah mengingkari janjinya, Kam. Kamu pikir ibuku mirip denganmu? Hal-hal yang dia janjikan, dia tidak pernah mengecewakan. Dasar bocah nakal. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Ibumu sekarang hidup dalam kemiskinan. Mulai sekarang kamu akan kesulitan hidup dalam kemiskinan. Paman Gul akan menjagaku.
Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana kabar ibuku? Operasi berjalan sangat lancar. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Gu Changqing. Kinlan ini adalah sebuah nasib siang. Kamu juga tidak pilih-pilih. Suka mengambil sisa makanan saya untuk dimainkan. Changqing. Dia sengaja mencoba memprovokasi kamu. Cuwuli, bahkan sekarang pun, kita. Mulai sekarang. Jangan datang lagi, untuk mengganggu hidupku. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya daripada ini. Kinlan. Hari-hari baikmu tinggal menghitung hari. Nona Cho. Aku mendengar semuanya dari Chuli. Kaulah yang menyelamatkan hidupku. Bibi Liu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Orang yang seharusnya kamu, yang paling saya syukuri, adalah kakak perempuan saya. Seandainya bukan, karena kakak perempuanku. Bahkan jika Anda memiliki sumber hati, Anda tidak akan mampu melakukan operasi ini. Dia adalah seorang dokter. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit adalah tugasnya. Jika dia tidak berani menyelamatkanku, saya pasti akan membongkar kedoknya secara online dan memastikan dia tidak bisa lagi menjadi dokter. Asalkan seseorang memiliki uang dan koneksi, dokter jenis apa, tidak bisakah kita menemukan? Mengapa kita bahkan perlu memohon padanya? Tepat, kali ini aku baru mengetahuinya terlalu terlambat. Seandainya aku tahu lebih awal, saya pasti mampu melakukannya. Mengundang dokter ternama internasional untuk melakukan operasi pada bibi. Apakah kamu mendengarnya? Merawatku, suatu kehormatan bagi Anda. Kalian semua, benar-benar tak bisa ditolong lagi. Semua indikator normal. Setelah mengamati lebih lama, Anda bisa dipulangkan. Changqing, ayo pergi. Mereka semua sudah busuk sampai ke akarnya. Mereka yang tidak mengerti bahasa manusia. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Ibu, Anda beristirahat sejenak. Silakan lanjutkan semuanya. Apa yang kujanjikan padamu, sudah saya lakukan. Apa yang kau janjikan padaku, kapan akan dimulai? Jangan khawatir. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Bagaimana dengan Kinlan, wanita lusuh itu? Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang muda dan cantik sepertimu, berstatus tinggi, wanita muda kaya? Bagaimana mungkin namanya disebut-sebut dalam konteks yang sama? Adapun Gu Changqing, dia belum melihatnya. Seorang wanita sebaik dirimu, dia tidak tahu siapa. Sangat cocok untuknya, jika kamu beruntung dan hamil anak darinya. Gu Changqing, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaanmu? Saya memiliki kepercayaan diri bahwa aku bisa mengalahkan Kinlan itu. Bu Changqing, kau tak bisa lolos dari genggamanku. Aku sudah tahu itu, kamu masih peduli padaku. Zulia, sudah berapa kali kukatakan padamu, selalu berhenti. Mempermainkan saya dengan cara seperti ini, itu tidak ada artinya. Di antara kita berdua, tidak ada kemungkinan. Changqing, mari kita coba sekali. Saya pasti akan lebih banyak, lebih cocok untukmu daripada Kinlan. Tak tersembuhkan. Changqing, berjanjilah padaku satu hal. Mulai sekarang, kita akan menjadi lebih baik. Apa kamu yakin? Saya yakin. Bagus, berbicara. Minumlah segelas anggur ini, dan setelah itu aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kamu tidak percaya padaku. Lalu kamu minum yang ini. Ingat apa yang kamu katakan.
Zulia. Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Changqing, apa yang kuberikan padamu untuk diminum? Tentu saja. Adalah sesuatu yang bisa membuatmu merasa nyaman. Changqing. Malam ini, kau milikku. Changqing. Aku mencintaimu. Changqing. Changqing. Aku mencintaimu. Bu Changqing. Dibandingkan dengan pria biasa, kamu tidak berbeda. Mengapa Changqing belum kembali juga? Mungkinkah sesuatu telah terjadi, Changqing? Kamu bukan kakak perempuanku. Changqing. Changqing, jangan menahannya lagi. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Aku akan membuatmu merasa nyaman. Changqing. Aku tak akan pernah menyentuhmu, sekalipun aku mati. Changqing. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan kakak senior. Lihat aku seperti ini. Changqing. Ada apa denganmu? Changqing. Ada apa denganmu? Changqing. Changqing, Changqing. Ada apa denganmu? Changqing, apa kabarmu? Aku merasa sangat buruk. Anda telah dibius. Itu adalah Zulia. Sedang menuju ke rumah sakit sekarang. Sudah terlambat. Changqing telah banyak membantu saya. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak segalanya. Kebahagiaan di sisa hidupnya. Lan. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Kamu memanggilku apa? Lan. Sebenarnya aku selalu menginginkan untuk memanggilmu seperti itu. Aku takut kamu akan marah. Jadi aku tidak berani. Changqing belum menikah. Aku tidak bisa membiarkan hidupnya memiliki noda. Lan, kamu luar biasa The semalam. film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu katakan? Ini adalah pertama kalinya saya. Anda tidak berencana untuk menghindari tanggung jawab kan? Pertama kali. Ya. Aku. Ketika saya berusia 18 tahun, saat aku bertemu denganmu di sekolah, sebenarnya aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Baru kemudian, bahwa kamu menikahi Chuli, aku meyakinkan diriku untuk melepaskan. Tapi aku sama sekali tidak bisa. Jadi saya dimaksudkan untuk jangan pernah menikah. Kemudian, persis seperti ini, diam-diam mengawasimu. Kamu sungguh bodoh. Mengapa saya tidak? Apakah Anda menyadari perasaan Anda sebelumnya? Sebenarnya, jika bukan karena gangguan Zulia, saya ingin mengaku padamu tadi malam. Tetapi, mengingat situasi saat ini, saya cukup puas.
Apakah kamu tidak punya rasa malu? Lan. Maukah kamu menikah denganku? Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Keluargamu tidak akan setuju. Apakah kamu mempercayaiku? Aku pasti bisa menanganinya, semuanya. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sekecil apapun keluhan. Kalau begitu aku setuju untuk menjadi pacarmu. Tetapi, kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Anda tidak bisa membiarkan Cheng Cheng atau rekan-rekan di rumah sakit mengetahuinya. Jam. The film was translated Dr. Kim and melihat narrated by persis M. seperti yang saya Media. lakukan ketika masih muda. Sinfan Presiden Singgro. Persis sama. Seandainya putriku masih hidup. Sekarang, usianya akan sama dengan usianya. Ibu Xiang, pemeriksaan praoperasi Anda. Semuanya normal. Dalam 3 hari, saya akan secara pribadi melakukan kraniotomi untuk Anda. Bagus, terima kasih. Ibu, mengapa kamu ingin meninggalkan setengah dari harta warisan kepada Zheng Shui? Sungguh tidak sopan. Dia adalah kakak perempuanmu. Zheng Shui telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kakak perempuan seperti apa dia? Saya tidak peduli. Uang ini, semuanya milikku. Segera hubungi pengacara untuk merevisi surat wasiat. Uangku. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Adapun bagianmu, jika kamu tidak menginginkannya, saya bisa menyumbangkannya untuk Anda. Akulah putramu satu-satunya. Jika Anda tidak merevisi surat wasiat, aku tidak akan menandatangani formulir persetujuan pembedahan. Apa yang tadi kamu katakan, Anda? Dasar bajingan. Pergi dari sini. Pak, silakan pergi. Pasien saat ini sangat gelisah. Tidak pantas membahas apapun. Ibu, apakah kamu menginginkan uang itu atau hidupmu? Anda, pikirkan baik-baik. Anda. Dr. Ken, kamu harus menyelamatkanku. Aku belum menemukan putriku. Aku tidak bisa mati. Tenang saja. Sekalipun putramu tidak menandatangani formulir persetujuan operasi, Anda bisa menandatanganinya sendiri. Atau, carilah seseorang yang Anda percayai untuk mengesahkan persetujuan. Operasi akan berjalan sesuai jadwal. Kemudian, bolehkah saya meminta Anda untuk melakukannya? Saya. Lan, apakah kamu benar-benar bermaksud demikian? Untuk menandatangani milik Ibu Seng, formulir otorisasi pembedahan, dirimu sendiri. Saya sudah menandatanganinya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia terlihat sangat familiar. The film was Seolah-olah aku pernah translated melihatnya and di suatu narrated by tempat. M. Media. Dahulu kala, dia sangat mirip kepada ibu yang kubayangkan. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya sungguh berpikir bahwa Anda dan Presiden Shen terlihat sekitar 60 hingga 70% mirip. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku tumbuh dewasa di Haichen, panti asuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah datang mengunjungi saya. Bagaimana mungkin aku punya orang tua? Tapi Anda sudah mengatakannya sebelumnya, bahwa kamu tidak ingat kenanganmu dari sebelum usia 8 tahun. Adapun Presiden Shen, dia kehilangan seorang putri sebelumnya, dan waktunya cocok. Bagaimana kalau? Tidak banyak kebetulan yang terjadi. Sekarang, aku hanya ingin menikmati saat ini bersamamu. Saya tidak ingin membuang waktu, memikirkan hal-hal ini. Hal-hal yang tidak masuk akal. Aku akan mendengarkan istriku. Jangan panggil aku seperti itu. Kinlan, kamu akan segera. Tidak bisa tertawa. Ini pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang harus mengerahkan fokus utama mereka. Operasi dimulai. Bagaimana kabar Presiden Sheng? Operasi Presiden Seng berjalan sangat sukses. Itu bagus sekali. Julia, orang yang Anda atur, apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Jangan khawatir. Tunggu saja pertunjukannya. The film was translated and narrated by M. Media. Operasi ini sedang dipantau oleh seluruh negeri.
jika pasien meninggal. Kinlan, saya ingin melihat bagaimana kamu akan punya keberanian untuk tetap di rumah sakit. Direktur, ini buruk. Pembuluh darah otak Presiden Xiang tiba-tiba pecah. Situasinya sekarang kritis. Kinlan, Anda adalah ahli bedah utama ibu saya. Jika terjadi sesuatu untuk ibuku, kau akan membayar dengan nyawamu. Jika sesuatu terjadi pada Presiden Xiang, saya akan bertanggung jawab penuh. Cepat, lakukan resusitasi pada pasien terlebih dahulu. Bagus sekali. Kakak perempuan senior, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jika kita melakukan kraniotomi kedua, Anda mungkin akan melakukannya selama sisa hidup Anda. Tidak akan pernah bisa berpraktik kedokteran lagi. Aku harus menyelamatkannya. Lia, kali ini aku benar-benar harus. Terima kasih. Beritahu saya, kamu mau apa? Selama Kinlan bisa menjadi diusir dari sisi Changqing, saya bersedia melakukan apa saja. Bagus. Saat kamu dan Gu Changqing menikah, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Amplop merah besar. Halo. Tidak bagus, Bucu. The film was translated Operasi Kinlan and berhasil. narrated by M Media. Presiden Xiang, Anda pulih dengan baik. Tetaplah di rumah sakit selama seminggu lagi. Dan Anda bisa pulang untuk memulihkan diri. Dr. Ken, kamu menyelamatkan hidupku. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Saya dapat memenuhi permintaan apapun. Apa yang paling saya inginkan? Semoga kamu segera pulih. Kemudian, saya punya ide. Saya ingin untuk menjadikanmu anak baptisku. Bagaimana menurutmu? Sejak saya masih kecil, saya dibesarkan di panti asuhan. Saya belum pernah bertemu orang tua kandung saya. Jika Anda tidak keberatan, aku bersedia menjadi putrimu, anak sebaik dirimu. Bagaimana mungkin aku keberatan? Mulai sekarang, kamu adalah putriku. Presiden Xin, saya memeriksa rumah sakit tersebut. Semua catatan pengawasan. Itu adalah Chu Won. Siapa yang memberimu racun yang menyebabkan pembuluh darah otak pecah? Jadi bagaimana cara menanganinya? Kami akan mengikuti perintah Anda. Di antara kita, kebencian yang begitu mendalam itu ada di sana. Apakah kau tega menyakitiku seperti ini? Presiden Xiang, masalah ini, saya bisa menjelaskan. Anak nakal sepertimu, sebaiknya tidak tinggal di rumah sakit. Pergilah ke kantor polisi dan serahkan diri Anda. Ibu, kamu baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Presiden Xiang. Itu Chulia. Chulia menyuruhku menyuntikmu dengan racun. Dia berkata, asalkan kamu meninggal di meja operasi, dengan Kinlan sebagai kepala ahli bedah, dia pasti akan dikeluarkan. Dan aku akan bisa mengambil posisi kepala seksi. Jalang, omong kosong apa yang kau bicarakan. Saya memiliki kartu bank. Chulia memberikan ini kepadaku. Lebih-lebih lagi, dia juga memberiku racun. Kau berani mengkhianatiku. Anda tidak diperbolehkan pergi. Berhenti di situ. Chulia, apakah kamu masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan? Bahkan orang tuaku pun tidak akan berani sentuh aku. Beraninya kau memukulku. Aku akan melawanmu. Tidak peduli bagaimana Anda merencanakannya. Aku bisa mengabaikannya. Tetapi kamu seharusnya tidak mempertaruhkan nyawa manusia. Jika kamu punya meninggalkan Gu Changqing sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi. Hari ini, seandainya Presiden Xiang meninggal dunia di meja operasi, itu pasti karena kamu. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Kakak perempuan senior, mari The kita film panggil was polisi. translated and Bu narrated by Changqing. M Media. Aku sangat mencintaimu. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Cinta sepihakmu adalah kejahatan. Kamu hanya sedang menipu diri sendiri. Aku benar-benar membencimu sekarang. Saya akan memberitahu Departemen Hukum untuk mengakhiri semua kerjasama antara Xiang Group dan keluarga Chu. Presiden Xiang, Presiden Xiang Presiden. Jangan mendekat. Presiden Xiang, tolong jangan beritahu kakekku. Jika dia mengetahuinya, dia akan memukuliku sampai mati. Sekarang kamu sudah tahu apa itu rasa takut saat kau menemukan seseorang untuk menyuntikku dengan racun dan menjebak Dr. Qin. Mengapa kamu tidak mengenal rasa takut saat itu? Saudara Xiang, tolong sampaikan sesuatu untukku. Tolong saya. Kau mencoba membunuh ibuku. Namun Anda ingin saya berbicara mewakili Anda. Sebaiknya kamu berpikir dengan cermat tentang apa yang akan kamu katakan kepada polisi selanjutnya. Kakak perempuan senior, Apa ini? ini laporan tes paternitas antara kalian dan Presiden Xin.
Saya benar-benar putri Presiden Xiang. Kakak perempuan senior, apapun yang terjadi, keputusan yang Anda buat, aku akan tetap di sisimu. Jadi aku memang punya ibu. Saya tentu saja telah membesarkan seorang anak yang baik. Demi uang, kamu sebenarnya tidak berani untuk menandatangani formulir persetujuan pembedahan. Ibu, saya tidak tahu mengapa aku akan melakukan hal yang sangat bejat seperti itu. Aku dikuasai oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi, dan aku pasti akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Sudah terlambat. Mulai sekarang, Anda dikeluarkan dari Dewan Direksi. Saya akan mencari manajer profesional untuk mengelola Xiang Group kami. Ibu, apakah kau meninggalkanku? Kaulah yang pertama kali meninggalkanku. Aku tahu. Anda ingin memberikan Sheng Group kepada Sheng Shui. Lalu apa artinya aku bagimu? Dia dan aku, keduanya berasal dari rahimmu. Kau lebih menyayanginya saat kita masih kecil, dan kamu masih menyukainya sekarang setelah kita dewasa. Itu karena Tuhan tidak tahan bahwa Film dia was harus, translated bahwa dia pergi and darimu. narrated by Anda. M-Media. Dasar bajingan. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Bersamaku. Sekolah dasar Shui ini dinamai menurut nama putriku. Lebih dari 20 tahun yang lalu, putriku Shui pergi ke taman hiburan bersama Tianqi. Hari itu terlalu ramai. Dan Shui dan Tianqi berpisah. Apakah aku tahu? Aku akan mencarinya selama lebih dari 20 tahun dan masih belum menemukannya. Jadi dedikasi Anda untuk amal adalah mengumpulkan berkat untuk Nona Xiang. Itu benar. Akan lebih baik jika aku bisa menemukannya. Jika saya tidak bisa, aku hanya berharap dia bisa aman dan bahagia. Tapi bagaimana jika dia? Apakah dia sudah tidak ada di dunia ini lagi? Dengan kesehatan saya, aku tidak tahu berapa tahun lagi aku bisa hidup. Saat waktunya tiba, aku akan pergi ke Shui untuk menebus dosa-dosaku dan memenuhi tanggung jawab. Seorang ibu seharusnya memiliki. Jadi, ibu sangat menyayangiku. Namun, sebelum aku mati, mampu memenuhi hal seperti itu, putri yang baik sepertimu. Dalam hidupku ini, aku tak lagi menyesal. Kamu lupa. Saya adalah dokter yang merawat Anda. Kamu tahu. Kemampuan profesional saya? Aku pasti akan memastikan Anda hidup sampai 100 tahun. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu saya akan bekerja keras, hidup sampai 100 tahun, untuk mengawasimu, terus berbahagia. Saya sudah pernah bertemu seseorang. Selidiki Gu Changqing. Dia memiliki catatan kriminal yang bersih, karakter yang baik, dan berprofesi sama dengan Anda. Jika kalian berdua bersama, Anda pasti akan bahagia. Aku tidak peduli dengan itu, prasangka duniawi. Hidup ini singkat, Anda harus menikmatinya selagi bisa. Dasar wanita tua sialan. Anda memperlakukan orang asing dengan tidak hormat. Lebih baik daripada caramu memperlakukanku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan Sheng Shui. Hati-hati. Presiden Xin. Presiden Xiang, The film was translated and narrated Presiden by Xiang. M-Media. kamu akan baik-baik saja. Presiden Xiang. Lan-Lan. Aku senang kamu baik-baik saja. Presiden Xiang. Ibu. Kami bahkan belum saling mengenali satu sama lain. Kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Bangun, Ibu. Presiden Xin. Ibu. Kamu akan baik-baik saja. Ibu. Jalan utama sekolah dasar Sui. Sebuah kecelakaan mobil telah terjadi. Kirimkan ambulans ke sini. Ruang operasi. Ibu. Kamu harus bertahan hidup. Aku masih punya banyak sekali untuk memberitahumu. Wang Chao. Ruang operasi sudah siap. Persiapan untuk operasi. Ya. Lan-Lan, saya akan melakukan operasi Presiden Xin. Kamu harus beristirahat. Tidak, saya harus secara pribadi melakukan operasi pada ibu saya. Jika tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Gagal jantung. Bersiap untuk defibrilasi. Detak jantungnya belum kembali. 200 joule pertama kali. Masih belum ada pemulihan. Mulailah CPE. Senior.
Sudah 1 jam berlalu. Menyerah. Ibu. Ini aku Shui. Apakah kamu tidak mencariku? Tolong bangun. Bukalah matamu dan tatap aku. Aku ada di sini. Tolong bangun. Akhirnya aku menemukan keluargaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Ibu. Shui, apakah sakit? Apakah kamu terjatuh? Ibu ada di sini. Tidak sakit. Shui adalah bayi kesayangan ibu. Detak jantung pasien telah kembali. The Senior. film was translated and narrated by M Media. Selebihnya saya serahkan kepada Anda. Jangan khawatir. Ibu. Tidak. Ibu. Tidak. Lan. Kamu sudah bangun. Di mana ibuku? Ibu saya baik-baik saja, kanan. Operasi tersebut berhasil. Setelah efek anestesi hilang, dia akan bangun. Itu luar biasa. Dengan tangan-tangan saya ini, aku menyelamatkan ibuku. Bertahun-tahun lamanya mempelajari kedokteran. Semua itu sepadan. Shui. Ibu akhirnya menemukanmu. Shui, tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, betapa aku merindukanmu? Anda tahu segalanya. Changqing memberitahuku. Mengapa kamu tidak? Bisakah kamu bertemu kembali denganku lebih cepat? Saya mengerti, kamu masih menyalahkanku. Karena kehilanganmu saat itu. Tidak. Saya belum pernah menyimpan dendam terhadapmu. Aku hanya takut. Aku tahu, Anda takut bahwa setelah kita bersatu kembali, Anda akan menghadapi pembalasan dari Tianqi. Asisten Liu sudah menyelidiki semuanya. Orang yang mengendarai mobil di sekolah dan memukulku adalah Tianqi. Anda adalah ibu kandungnya. Bagaimana mungkin dia? Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Dia sekarang tidak lagi menghargai keluarganya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat kamu menghilang di usia 8 tahun, saya juga bertanya-tanya jika masalah ini ada hubungannya dengan Tianqi. Tapi aku tak berani memikirkannya terlalu dalam. Aku hanya takut. Aku takut bahwa orang yang kulahirkan adalah sejenis iblis. Lan. Aku sangat lelah. Anda pasti lelah, saudari. Minumlah sesuatu. Terima kasih, adikku. Ini enak sekali. Kamu juga punya. Aku tidak haus. Aku akan meminumnya sebentar lagi. Adik laki-laki, aku sangat mengantuk. Kakak perempuan, jika kamu mengantuk, tidurlah. Saat kamu bangun tidur, kamu akan bisa melihat ibu. Xing Shui. Selama kamu menghilang, ibu hanya akan cintai aku saja. Sekarang aku ingat. Seng Tianqi lah yang The menjualku. film was translated and narrated by M Media. Petugas, bisakah kamu mengizinkanku? Apakah kamu akan menyampaikan beberapa patah kata lagi kepadanya? Nenek sihir tua. Kamu benar-benar kejam. Untuk benar-benar memanggil polisi untuk menangkap saya. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Jaga ucapanmu. Dia adalah ibu kandungmu. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menggurui saya? Karena aku adalah saudara perempuanmu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu adikku. Saudari saya meninggal dunia sudah lama sekali. Mati hingga tak tersisa secuil pun tulang. Ditinggalkan. Apakah kamu ingat botol susu ini? Ini persis sama dengan yang itu. Kau mengembalikannya padaku saat itu. Kecuali botol yang kau berikan padaku. Hanya berisi pil tidur di dalamnya. Itu tidak mungkin. Saya telah menginstruksikannya dengan jelas untuk menjual Anda jauh
Bagaimana mungkin kamu bisa kembali? Saat saya berada di dalam mobil, aku terbangun. Lalu aku melompat keluar dari mobil. Kepalaku membentur batu, dan aku kehilangan ingatanku. Saya dibesarkan oleh Rumah Kesejahteraan Haicheng. Sekarang saya seorang dokter. Sing Shui. Aku membencimu. Seng Shui. Kamu memang sosok yang tangguh. Kau membawa sial padaku saat kita masih muda. Dan sekarang kita sudah dewasa. Kamu masih saja membawa sial padaku. Seharusnya kau tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Inilah yang harus kau bayarkan padaku. Meninggalkan saudara perempuanmu, dan bersekongkol melawan ibumu. Untuk sisa hidupmu, bertobat di penjara. Segala sesuatu di keluarga Seng adalah milikku. Anda tidak berhak mengambilnya. Kamu tidak punya hak. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku akan memasak hari ini. Mari ibu dan anak perempuan. Semoga acara kumpul-kumpulmu menyenangkan. Ibu, saya baik-baik saja. Jauh lebih baik. Dia hamil. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Dan itu kembar. Jiangqin, bagus sekali kamu. Itu bagus sekali. Aku akan punya adik laki-laki atau perempuan. Lan. Terima kasih. Angkat teleponnya. Ibu, Sudah lama sekali. Dan kamu bahkan tidak. Hubungi saya. Akan ada makan malam keluarga minggu depan. Ingatlah untuk kembali lagi. oke saya mengerti. Ibu izinkan saya bercerita kepadamu. Beberapa kabar baik. Lan. Itu. Akhir pekan. Makan malam keluarga kami. Kembalilah bersamaku. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi kabar baik ini. Bersama ibuku juga. Oke. Apapun yang terjadi, badai yang kita hadapi, kita akan menghadapinya bersama-sama. Hadapi mereka bersama-sama. Bibi, hari ini adalah waktu makan malam keluarga Anda. Tidak pantas bagi saya untuk datang. Apa yang tidak pantas dari hal itu? Ini semua karena kamu, bahwa saya mengadakan makan malam keluarga ini. Ibu, Changqing. Hari ini adalah makan malam keluarga. Mengapa kamu membawa orang luar? dia bukan orang luar. Namanya Qinlan. Dia tunanganku. Saya pikir, karena hari ini, makan malam keluarga, aku akan membawanya. Untuk bertemu kerabat. Dan kenalilah mereka. Masalah sebesar itu, mengapa kamu tidak katakan sesuatu padaku sebelumnya? Bibi, Changqing pasti tidak akan memberitahu Anda sebelumnya. Karena jika kamu tahu, Anda pasti tidak akan setuju. Mengapa kamu mengatakan demikian? Karena wanita ini, dia tidak hanya pernah menikah, tapi dia juga punya anak. Ini anaknya, sudah di sekolah dasar. Changqing, apakah yang dikatakan Lia itu benar? Ibu, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku sangat menyukai Qinlan. Anda. Dasar anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda mencoba untuk membuatku marah sampai mati? Keluarga Gu kami, setidaknya merupakan keluarga terhormat. Di Yuncheng. Bagaimana mungkin kamu menikah? Seorang wanita yang bercerai. Yang kuinginkan hanyalah Qinlan sendiri. Jika Anda tidak mau menerima ini, menantu perempuan. Kalau begitu jangan akui keberadaanku sebagai putramu. Anda. Betapa meriahnya. Qinlan, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar berhasil mendaki setinggi itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Qinlan, kamu hidup menumpang dari keluarga Cu kami. Selama 10 tahun, Anda memiliki kewajiban untuk menafkahi saya di masa tua saya. Apakah kamu tidak ingin menikah? Bu Changqing, bagus. Kamu bisa mengajakku bersamamu saat kamu menikah. Mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah kamu tidak takut tersambar petir? Ibu saya tidak salah. Qinlan, kamu hanyalah seorang yatim piatu tanpa orang tua. Kamu tidak tahu cara melayani seorang pria, atau bagaimana cara menyenangkan ibu mertua. Aku merasa kasihan padamu, dan memberimu sedikit makanan. Tapi bagaimana kamu bisa membayarku dengan berselingkuh selama pernikahan kami, dan mengkhianati saya? Sangat terang-terangan, aku memberitahumu, tanpa beberapa juta hari ini, Anda bisa melupakan soal pernikahan. Changqing, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar menjadi seperti itu? Orang ketiga karena wanita ini, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Sama sekali, Anda, Cu Wuli, apakah kamu benar-benar manusia? Jelas sekali kamulah yang berselingkuh selama pernikahan. Changqing dan aku, hanya setelah perceraian. Apakah kita bertemu? Jangan berani-beraninya kau memfitnahnya. Jangan kira, aku tidak tahu. Gu Changqing, aku sudah menyukaimu. Kembali ke universitas. Sekarang kamu masih bekerja di rumah sakit yang sama. Menghabiskan setiap hari bersama.
Anda mungkin sudah lama sekali. Aku adalah suamimu di rumah, dan Gu Changqin adalah milikmu. Suami kantoran kan? Anda, Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu sampai hancur. Mulai kehilangan kendali. Itu membuktikan bahwa saya benar. Bagaimana dengan ini? Beri aku 10 juta. Dan aku akan membuang ini. Kubis busuk yang sudah saya gunakan selama 10 tahun. Giliranmu. apakah tidak ada keadilan atau hukum di sebelah kiri? Menantu perempuan ini bekerja sama dengan kekasihnya untuk memukul suaminya dan ibu mertuanya. Kalian orang-orang kelas atas, apakah seperti ini cara menindas orang jujur? Ini nyonya gue. Dia sangat menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia menikahi menantu perempuan seperti ini, di masa depan, dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya. Cangking, lihatlah mereka. Seluruh keluarga ini, mereka semua bajingan. Jika Anda terlibat dengan keluarga ini, untuk sisa hidupmu, Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Lihatlah Lia, betapa gadis yang luar biasa dia. Nyonya Gu, antara aku dan keluarga Chul, tidak ada lagi koneksi. Percaya saya pasti akan menangani ini. Siapa bilang tidak ada hubungan? Jika saya mengatakan ada hubungan, lalu ada satu. Ayah, nenek, aku mohon padamu, berhenti menyiksa ibuku. Ibunya mengorbankan karirnya bagi kita, bekerja keras tanpa mengeluh, berfungsi sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Mohon bersikap baik dan membiarkannya pergi. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Anda, anak nakal, kita adalah keluarga di sini. Mengapa kamu memihak dengan orang luar? Izinkan saya bercerita kepada Anda. Jika ibumu menikah dengan orang itu, pria bernama gue, lihat apakah dia masih menginginkanmu. Aku akan menjaga Chinsen dan memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Terima kasih pamanku. Kinlan, seseorang sepertimu tanpa status dan tidak memiliki latar belakang dari lapisan bawah masyarakat. Kamu sama sekali tidak pantas memasuki keluarga Gu. Shen Wansan telah tiba. Presiden Shen. Ketua Shen, apa yang membawamu kemari? Dr. Qin adalah saya, penyelamat. Saya dengar, dia datang untuk bertemu calon ibu mertuanya hari ini. Jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk menyampaikan ucapan selamat saya. Ketua Shen, ini terlalu berharga. Tidak berharga. Dr. Qin menyelamatkan hidup saya. Menurutmu, hidupku, apakah ini tidak sepadan? Jeti, dia sebenarnya seorang dokter. Dr. Qin adalah ahli bedah terbaik di Yongchan. Dia telah menyelamatkan banyak pasien. Menyebutnya sebagai orang suci yang masih hidup. Itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Seandainya dia tidak menikahi pria yang salah, dia pasti sudah seorang tokoh besar di dunia kedokteran. Saya bisa membuktikannya. Itu adalah Chu Li yang berselingkuh dengan grup Juhao, manajer proyek Kai Wenjing. Itulah mengapa Dr. Qin menceraikannya. Menantu perempuan seperti ini, kamu tidak boleh melewatkannya. Ya. Lalu bagaimana jika Anda seorang dokter, sampai ke tulang-tulangnya, dengan darah kotor mengalir di pembuluh darahmu? Kau adalah orang biasa yang paling rendah kedudukannya. Fakta ini, Anda tidak akan pernah memiliki cara untuk berubah. Grup Xiang kami, pewaris yang paling berharga dan mulia. Bagaimana bisa begitu di dalam mulutmu? Apakah dia menjadi rakyat jelata biasa? Maafkan aku Lan. Ibu datang terlambat. Tidak. Apa yang tadi kamu katakan? Bagaimana mungkin dia bisa? Apakah dia pewaris yang grup putriku sendiri? Apakah aku tidak akan mengenalinya? Lan adalah milik kami. Grup Xiang, selama lebih dari 20 tahun. Pewaris keluarga Xiang yang hilang. Dia sebenarnya seorang ahli waris. Putra, ini adalah keluarga Chu kami. Hanya kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ibu mertua yang terhormat, silakan terima busur panah dari menantu Anda. Ibu dia. Kamu adalah Chu Li. Ya, saya, Qin Lang, dan aku telah menikah selama 10 tahun. Anak kami sebentar lagi akan masuk SMP. Mertua, di masa lalu, semuanya hanyalah kesalahpahaman. Mulai sekarang, kedua keluarga kita seharusnya bisa akur dan menjalani kehidupan yang baik bersama-sama. Kalahkan mereka. Beraninya kau menindas putri dari keluarga Xiang. Hari ini saya akan mengizinkan Anda sedikit menderita. Nona Su, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Ini urusan antara kamu dan Chu Li. Dendam di antara kalian berdua. Semuanya. Dia melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dasar jalan, kamu berbohong. Semua hal buruk ini dilakukan oleh Julia 3 bulan lalu. Dia menghasut Kai Wenjing. Dia ingin bersama Gu Changqin dan bahkan memberinya obat bius. Dia bahkan membuatku menjelekkan Kinlan di mana-mana. Orang yang pantas dipukuli, seharusnya dia. Lepaskan aku. Saya. Pewaris grup Zhou. Beraninya kau menyentuhku. Bagaimana mungkin aku mengingatnya? Tuan Tua Chu sudah mengusirmu dari rumah. Kinlan,
Maafkan saya, mohon maafkan saya. Aku tidak bermaksud. Target Anda. Aku terlalu mencintai Changqing. Itulah sebabnya aku tersesat. Mohon maafkan saya. Seseorang seperti kamu, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apakah kamu benar-benar akan bertobat? Seandainya aku masih seperti itu, The film was tanpa identitas, translated anak and yatim piatu tanpa narrated by status, M Media. maukah kamu meminta maaf padaku? Anda tidak akan. Kamu akan terus mempermalukan saya untuk memuaskan kesombonganmu. Lan, bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Haruskah kita menggunakan beberapa metode? Tidak perlu, Bu. Berurusan dengan orang seperti dia hanya akan mengotori tangan kita. Mari kita serahkan dia ke polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Dan ibu dan anak ini, mereka menyiksa kamu selama 10 tahun. Menurut saya, kita mungkin juga masing-masing mematahkan salah satu tangan mereka. Istri, demi pernikahan kita, tolong selamatkan nyawa kami. Kehidupan anjing ini. Ya silakan. Demi Chang, izinkan kami pergi. Hanya kali ini saja. Sedikit hubungan darah. Anda bersama Cheng. Saya sudah mengembalikan uangnya untuk dia. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Asalkan kau mengizinkan kami pergi, kami akan menyetujui apapun. Keluar. Lan. Saya minta maaf. Cukup sudah ketika kamu memerintah Kinlan ke sana kemari. Lan, bukankah kamu bilang begitu? Masih ada hadiah untuk Nyonya Gu. Nyonya Gu, Lan sedang mengandung anak Changqing. Dan itu adalah anak kembar non-identik. Ini adalah hadiah paling mengejutkan yang pernah saya terima. Ibu, sekarang, bisakah kamu menerima menantu perempuan ini? Aku menerimanya. Bagus. Hari ini saya berada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Gu dan Sheng. Saat aku pertama kali menikah, tidak ada upacara pernikahan, tidak ada cincin kawin. Saya menghabiskan waktu 10 tahun tergelap dalam hidupku. Tapi aku tidak menyerah, hak untuk mengejar kebahagiaan. Sembari meraih kesuksesan dalam karir saya juga menunggu orang yang benar-benar mencintaiku. Saya ingin menggunakan pengalaman pribadi saya untuk memberitahu semua orang, perceraian bukanlah hal yang memalukan. Selama kita cukup berani untuk menjadi diri kita sendiri, pasti akan ada seseorang yang mencintai dirimu seutuhnya. Rakyat, aku mempercayakan ibu kepadamu. Kamu pasti sangat menyayanginya. Jangan khawatir. Lan, kamu sangat cantik hari ini. Kamu juga sangat tampan. Saya sudah berkali-kali memimpikan pemandangan seperti ini. Tetapi, setelah bangun tidur, aku tak pernah bisa menghubungimu. Kau menungguku selama lebih dari 1 dekade. Untuk sisa hidup kita, kita akan berjalan bergandengan tangan. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu.